Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi program linear yaitu metode stepping stone. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Vita Nurul Hidayati, kemudian Elvi Sulistiani, dan yang terakhir Eka Putri Oktaviani. Oke, langsung saja kita pada materi. Sebelumnya, apa sih metode stepping stone itu? Jadi, metode stepping stone merupakan suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Metode stepping stone akan membantu untuk perpindahan suatu solusi awal yang layak ke sebuah solusi optimal. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang-barang melalui rute transportasi yang saat ini bukan merupakan rute yang ada dalam solusi. Di saat menerapkan rute tersebut, setiap sel yang tidak terpakai dalam tabel transportasi diuji. Pengujian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah kotak manapun yang tidak terpakai untuk dievaluasi. Yang kedua, dimulai dari kotak tersebut, telusurilah sebuah jalur tertutup yang sedang digunakan yang diizinkan hanya gerakan vertikal dan horizontal. Walaupun demikian, boleh melangkahi kotak manapun, baik kosong maupun berisi. Selanjutnya, mulai dengan tanda plus pada kotak yang tidak terpakai. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur yang tertutup yang baru saja dilalui. Kemudian, hitunglah indeks perbaikan dengan cara yang pertama, menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus, dan kemudian dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak yang berisi tanda minus. Dan yang terakhir, ulangi langkah pertama hingga keempat sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal sudah tercapai. Jika belum, maka solusi sekarang dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Selanjutnya kita ke contoh soal. Dari soal metode transportasi berikut, carilah biaya yang harus dikeluarkan paling optimal dengan menggunakan metode stepping stone. Jadi dapat kita lihat dalam tabel ini terdapat kota A, B, dan C, kemudian ada pabrik 1, 2, dan 3 dengan demand 60, 120, dan 50 dan supply-nya 100, 70, dan 60. Oke, langsung saja kita pada langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu menentukan alokasi menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Karena northwest corner, kita berjalan dari kiri atas dari kota ini. Kemudian kita akan membandingkan antara demand dan supply-nya. Di sini terdapat supply 100 dan demand 60. Kita akan memilih nilai yang paling terkecil. Jadi antara 100 dan 60 ini yang terkecil adalah 60, maka akan kita tulis dalam kotak ini adalah 60. Nah, karena di sini 60 sudah habis, maka tidak bisa mengisi kotak di bawahnya ini, yaitu kotak 20 dan 30. Oke, selanjutnya, karena Northwest Corner berjalan jalurnya bergerak ke samping atau ke bawah, kita akan mengisi pada kotak ke samping karena di bawahnya tadi sudah habis. Nah, kita akan mengisi kotak di sini. Karena di sini tadi sudah kita kurangi dengan 60, maka sisa 40, maka akan kita bandingkan antara 40 dan 120 ini mana yang nilai lebih kecil. Jadi yang lebih kecil adalah 40, maka kita akan mengisi pada kotak ini dengan nilai 40. Dan otomatis di sini sudah habis dan tidak bisa mengisi pada kotak di sini. Nah, karena di sini sudah 0, kita akan mengisi pada jalur yang ke bawah di sini. Nah, kita akan membandingkan antara karena
120 tadi sudah terpakai 40, maka di sini akan sisa 80. Lalu kita bandingkan antara 80 dengan 70, manakah yang paling kecil, dan yang paling kecil adalah 70. Kita isi di sini dengan 70. Selanjutnya, nah di sini karena sudah habis, maka tidak bisa mengisi kotak selanjutnya. Dan langkah selanjutnya itu sama seperti pada langkah yang sebelumnya, sehingga kita akan memperoleh hasil seperti ini, 10, dan di kotak ini adalah 50. Berikut adalah iterasi awal dari metode stepping stone menggunakan metode NWC. Pada metode NWC tadi didapat pabrik 1 kota A yaitu 60, pabrik 1 kota B 40, pabrik 2 kota B 70, pabrik 3 kota B 10, pabrik 3 kota C 50. Di sini yang bernilai kosong dicari nilainya, yaitu pada pabrik 2 kota A nilainya kosong. Oleh karena itu kita mencari nilainya dengan menggunakan pola berputar. Pola berputar atau persegi. Dimulai dari yang kosong ini tadi 2A. Kita mencari dari 2A yaitu nilainya 20, kemudian naik ke atas nilainya 25, kemudian ke kanan yaitu 10, kemudian ke bawah yaitu 25, dan terakhir kembali ke kolom yang kosong tadi 20. Maka dari sini didapat 20, 25, 10, dan 25. Dapat dari perputaran ini tadi. Kemudian untuk nilai positif dan negatifnya itu berawal dari nilai positif, kemudian negatif, positif, negatif, dan seterusnya, menghasilkan negatif 20. Sekarang kita cari yang nilai pabrik 3 kota A, ini kan kosong. Pabrik 3 kota A yaitu 3A. Ini. Pada pabrik 3 kota A, cara mencari perputarannya ini dengan pada kolom kosong tersebut yaitu 30, naik ke atas, naiknya 2 langkah. Kenapa? Karena kalau naik 1 langkah dia ini di sini kosong, jadi harus naik 2 langkah yaitu 25, kemudian ke kanan yaitu 10, terus turun 2 langkah. Ini pun juga turun 2 langkah mengikuti yang sebelah kirinya tadi yaitu 15, kemudian kembali ke kolom awal. Nah, di sini pada 3A jadinya nilainya ada yang positif, negatif, positif, dan negatif. Hasilnya 0. Sekarang yang kosong lagi 1C. Pada 1C perputarannya dari kolom kosong 13 berputar ke kiri 10, ke bawah 25. Ini ke bawahnya 2 langkah. Karena jika ke bawahnya 1 langkah, dia ke kanan ini kosong, maka harus ke bawah 2 langkah. Jika ke kanan masih ada batu loncatannya. Ini ke bawah 2 langkah 15, ke kanan 24, kembali lagi ke awal. Jadi dari sini dapat 13, 10, 15, dan 24. Yang mana nilai positif negatifnya itu mulai dari positif, negatif, positif, negatif. Yang hasilnya negatif 6. Kemudian sekarang mencari yang pabrik 2 kota C. Pada pabrik 2 kota C perputarannya dari 15 ke kiri yaitu 25, ke bawah 15 lagi, ke kanan 24 dengan tandanya positif, negatif, dan negatif menghasilkan negatif 19. Nah, dari perhitungan kolom kosong tadi carilah nilai negatif. Di sini nilai negatif kan masih ada banyak negatif yaitu negatif 20, negatif 6, dan negatif 19. Pilih salah satu negatif. Saya pilih negatif 20 untuk dihitung.
tadi, negatif 20 tadi, ini dari 0 ke 60 atau 20 25 ke 10 ke 25, dan yang terakhir kembali lagi. Di sini nilainya dari awal itu positif, negatif, positif, negatif. Akan didapatkan iterasi baru dengan cara seperti ini. Yang dari nilainya negatif 20 tadi, 1A, 2A, 1B, dan 2B ini tadi didapat dari nilai negatif 60, positif 40, positif 0, negatif 70. Sama ini, negatif 60, positif 40, negatif 70, positif 10. Nah, dari sini kenapa kok bisa dikurangi dengan 60? Di sini kan yang nilainya negatif. Yang nilainya negatif itu yang negatif 60 dan negatif 70. Nah, 60 sama 70 itu kecilan yang 60, jadi kita pakai 60. Maka di sini 60 dikurangi 60. Di sini 40 ditambah 60. 70 dikurangi 60, dan yang terakhir 0 ditambah 60 menghasilkan seperti ini. Inilah caranya. Menjadi 0, 60, 100, dan 10. Ini dimasukkan ke iterasi 1, menjadi iterasi 1. Kemudian pada iterasi 1 dicari lagi seperti tadi, sampai nanti hasilnya tidak ada yang negatif. Ini untuk yang 1A kosong, maka kita cari 1A. 1A itu dari 0, dari 25 ke kanan 10, 25, 20. Nah, dari sini nilainya positif, negatif, positif, negatif. Seperti ini. Nah, seperti ini nomor 1A. Maaf, ini salah nulis, harusnya 25 bukan 35. 25, kemudian ini 10, kemudian ke bawah yaitu 25, 10 ke bawah 25, terus 20 lagi. Nah, ini nilainya positif negatif, hasilnya 20, maka dia sudah menjadi positif. Yang awalnya dia itu nilainya negatif. Nah, sekarang kita cari yang 3A. 3A ini, maka perputarannya pun juga berbeda. Dari sini ke atas, dari 30 ke atas 20, ke kanan 25, ke bawah 15, dan kembali lagi 30, 20, 25, 15. Nih, 30, 20, 25, 15 dengan tanda mulai dari positif, negatif, yaitu 20. Kemudian yang sekarang yang 1C. 1C ini tetap kayak yang tadi, 13 ke kiri, 10 ke bawah. Ke bawahnya 2 langkah ya, karena kalau 1 langkah dia ke kanan ini kosong, jadi harus ke 2 langkah, yaitu 15, 13, 10, 15, 24, kembali lagi 13, maaf ini ada salah nulis, harusnya 13, 10, 15, dan 24, hasilnya itu negatif 6. Kemudian yang 2C. 2C ini masih kosong juga, dari 15 ke samping 25, ke bawah 15, kemudian 24 dengan tanda sama seperti tadi. Nah, dari hasil tersebut masih ada nilai negatifnya, maka kita harus mencari untuk menghasilkan iterasi selanjutnya. Di sini mencari dengan 1C, yaitu negatif 6. Pada 1C ini kan untuk mencari nilai barunya, maka panahnya itu ke sini ya, ke kiri 0, 100, 10, dan 0, 100, 10, dan 50, harus 2 langkah turunnya. Nah, dari sini tadi mendapatkan 100 dikurangi 50, 10 dikurangi 50, tambah
50 ini sama aja dengan yang cara seperti tadi. Karena di sini 0 positif, 100 negatif, 10 positif, 50 negatif. Yang negatif-negatif ini nilainya yang negatif terkecil yang mana? Yaitu 50. Jadi di sini 0 ditambah 50, sini 100 kurangi 50, 10 ditambah 50 dan 50 dikurangi 50. Seperti kayak ini. Hasilnya 50, 60, 50 dan 0. Mendapatkan tabel iterasi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua ini perhitungannya hampir sama dengan iterasi pertama, yaitu pada tabel terdapat beberapa nilai yang masih 0, yaitu pada 1A, pada 2C, pada 3C pada 3A dan 3C. Nah, sebelum kita memperoleh perhitungan seperti ini, maka kita harus ambil atau kita hitung salah satu nilai yang 0. Di sini kami memakai contoh atau memakai salah satu, yaitu pada 2C. Pada 2C. Nah, di sini kan terdapat nilai 0. Lalu kita hanya bisa berjalan ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Kita bisa berjalan ke atas, tetapi kita tidak bisa berjalan ke bawah, karena saat kita berjalan ke bawah juga terdapat nilai 0. Pada kesempatan kali ini kita memakai contoh untuk berjalan ke kiri. Jadi pada 0, positif 0, lalu ke negatif 10, lalu berjalan lagi ke atas, positif 50, lalu ke kanan, negatif 50, dan kembali lagi ke rumah. Ya, seperti ini. Kembali lagi pada 0. Lalu setelah ini didapatkan beberapa perhitungan di sini. 1A, 3A, 2C, 3C ini merupakan nilai-nilai yang tadinya 0. Jadi pada 1A diperoleh positif 25, negatif 10, positif 25, negatif 20 sama dengan 20. Lalu pada 3A juga seperti itu, diperoleh hasilnya 20. Pada 2C positif 15, negatif 25, positif 10, negatif 13, diperoleh negatif 13. Lalu 3C diperoleh 6. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilainya seperti ini, lalu dari beberapa hasil di atas dipilih salah satu, yaitu negatif 13. Kenapa negatif 13 yang diambil? Karena negatif 13 merupakan hasil yang terkecil. Lalu untuk langkah selanjutnya, agar dapat menghasilkan iterasi yang baru, maka kita harus menghitung ini B dan C. Yang pertama adalah 50 ditambah 10, hasilnya ini, lalu juga yang kedua, maka dapat dihasilkan iterasi yang ketiga. Seperti ini ya. Iterasi yang ketiga, pada tabel iterasi ketiga juga terdapat beberapa nilai yang masih 0. Nilai 1A, nilai 2B, 3A, lalu 3C. Langkahnya seperti apa? Kurang lebih sama seperti pada iterasi kedua, kita hitung satu per satu. Ya, seperti ini. Setelah perhitungan, 1A adalah diperoleh positif 25, negatif 10, positif 25, negatif 20 sama dengan 20. Lalu pada 3A diperoleh 20, pada 2B diperoleh 13, pada 3C diperoleh nilai 6. Sampai iterasi ketiga sudah dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh tidak ada yang menunjukkan nilai yang negatif. Jadi hasilnya semuanya sudah positif. Maka dari itu bisa kita hitung biaya totalnya. Biaya total untuk 0 dikali 25 ditambah 60 dikali 10 ini didapat dari iterasi ketiga. Ya, didapat dari iterasi ketiga. Jadi 0 ini dikalikan dengan 25, 60 ini dikalikan dengan 10, 40 dikalikan dengan 13, begitu seterusnya. Dan didapatkan hasilnya yaitu
5370. Ya, itu cukup sekian penjelasan stepping stone dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.